ya. Wow. Jadi buat modal nikah boleh nih. Nanti teman-teman malam nanti ambil. Tapi kayaknya jualnya di mana juga pusing ya kalau alat kayak gimana. Ini adalah mesin PCR, mesin yang pintar banget karena sekecil ini dia bisa bekerja secara molekular dan bisa menfotokopi. Bayangin, zat yang nggak kita ngelihat tapi bisa diperbanyak atau difotokopi oleh si alat ini, gitu ya. Nah ini tampilannya seperti ini. Saya tidak mewajibkan untuk teman-teman hafal bagiannya kayak gimana karena nanti kalau teman-teman bekerja dengan merek yang berbeda, bentuknya juga beda. Tapi sebagian besar PCR tuh dibuat sesimpel mungkin, dilengkapi dengan layar yang lebar ya, karena kita mau ngaturnya tuh secara touchscreen. Dan ini adalah ibaratnya pintu pembuka dari sampel yang mau kita masukkan, ya. Selalu dilengkapi oleh knop pengunci, karena kan kita kerja di alat suhu tinggi dan harus stabil. Jadi kalau nggak ditutup sempurna nggak bakal bisa jalan. Jadi dibuka lah ya seperti biasa. Kayak apa ya? Spektro kan juga sentrifuge kan juga ya. Nah ini saya hati-hati karena gaji saya lebih ini. Nah ini tampilannya kemarin udah lihat ya di Ilpam sama. Ya, ada banyak sumuran di sini, totalnya ada 96 sumuran. Jadi teman-teman bisa langsung sekali running tuh untuk 96 sampel. Jadi tuh PCR tadi udah megang, tuh PCR kecil. Nah, itu kita masukin ke sini. Nah, dia bekerja dengan suhu tinggi dan di sini bagian penutup atau bagian lidnya dia juga memunculkan suhu. Jadi suhunya tuh dari dalam mesin. Oke? Nah ini yang kita nanti masukin semua, hati-hati panas dan jangan lupa nanti kalau udah kita harus kunci. Kok kuncinya ke sana sih sayang? Gitu ya. Ceklik, nanti bunyi ceklik. Saya tuh rada hati-hati karena masih masakan baru ya. Jadi ya mohon maaf ya. Ini yang udah kayak gitu. Oke? Nah ini untuk tampilannya. Sekali lagi saya nggak akan sampai detail klik ini karena nanti tiap merek akan beda-beda juga. Tapi ini untuk tampilannya di merek Labtron ini ada user nanti itu fungsinya misalnya nanti mau pakai yang mana teman-teman udah nginput ya namanya teman-teman semua. Jadi tinggal kalau mau pakai tinggal mencet itu. Misalnya kita Biomol ya. Jadi kita pencet Biomol, nanti kita login. Nanti kita udah punya passwordnya masing-masing. Misalnya 1, 2, 3, 4 punya kita. Nanti tampilan di sini Biomol. Kalau nggak pakai itu, nanti bisa pakai misalnya sini tamu kayak gitu. Ya, enaknya kalau kita udah nyimpen nama sendiri, nanti settingannya yang kita udah kemarin PCR tuh udah tersimpan. Jadi nggak perlu untuk ngatur, bisa langsung pakai itu kayak gitu. Kan mempercepat waktu juga. Oke? Tool nggak perlu untuk diapa-apakan, tapi kita bisa tahu tool itu adalah di sini dia memberikan bantuan untuk ngitung tadi suhu annealing. Nah si alat ini ternyata ngasih bantuan nih. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi tool ini ya. Jadi konsentrasi garamnya berapa itu ada di PCR yang primer yang kita pesen. Jadi saat kita pesen primer, urutan nukleotidanya tuh udah kita kirim ke sana. Nanti datang itu kutuk. Ya di situ ada informasi konsentrasi garamnya berapa. Kita masukkan. Konsentrasi primernya berapa? Ada di tulisan primernya kita masukkan. Urutan sekuennya kita masukkan. Kita masukkan nanti di sini dia kasih clue. Oh, TM-nya sekian loh baiknya. Jadi nanti kalau kita nggak punya pikiran annealingnya mau berapa, kita bisa mengacu pada ini. Tapi jangan langsung percaya sama alat. Kita perlu untuk dicoba dulu annealingnya, misalnya nilai itu kita coba dulu. Karena walaupun kadang-kadang kayak gitu tuh, ya tetap alat tuh kan namanya juga buatan manusia ya. Kadang kan juga nggak sesuai juga. Oke? Balik. Nah ini ada gradien kalkulator. Tadi saya bilang, Bu, berarti kalau saya annealingnya belum pasti, saya mau nyoba satu-satu dong saya PCR. Enggak, kita bisa melakukan yang dinamakan optimasi. Optimasi itu kita di sampel ini dalamnya sini ya. Kita bisa masukin 10-12 suhu sekaligus nih alatnya. Jadi kita ini nanti nunjukin rentangnya mau berapa. Misalnya tadi teman-teman berapa? Bingung antara dihitung-hitung TM-nya 52 kan? Iya. Tapi kok yakin nih 52? Oh, kita bikin deh pura-pura kita uji dulu. 5 ke belakang, 5 ke atas. Berarti 52 dikurangi 5 tadi 62 TM-nya kan awalnya 62. Berapa? Misalnya 62 ke 5 berapa? Dikurangi 5.
57. Berarti low temperaturnya misalnya mau 57. Ya kan? Kemudian ininya high temperaturnya mau berapa? 62 ditambah 5. 67 kan? 67. Oke. Nah, ini nanti dia ngasih ini suhu rentang yang kita bisa uji coba. Jadi suhu tuh nggak cuman satuan ya, maksudnya 56, 57 nggak bisa juga koma-komaan, Mbak. Kadang primer tuh nempelnya tuh mau di suhu yang koma-koma. Nah, alat ini bantu. Nanti kita masukin sampelnya sesuai urutan gini, ya. Terus nanti kita kalau udah selesai PCR kita coba elvo, yang mana pita band DNA yang keluar. Nah, itulah suhu annealing yang tepat. Misalnya, teman-teman udah nulis ya sampelnya 1 sampai 12. Di elektroforesis yang muncul di suhu nomor 9. Berarti suhu annealingnya berapa? 62,3. Beda kan sama hitungan kita tadi? Hitungan kita tadi kan secara hitungan biasa ya, tapi ternyata di sini ada yang lebih detail lagi. Di sini kalau kita running suhu pakai annealing 63,2 bisa kelihatan DNA-nya. Tapi kalau kita pakai 58,3 nggak kelihatan. Makanya tadi bilang PCR kok rumit ya, karena kadang-kadang kita tuh uji cobanya tuh nggak tahu bisa muncul atau enggak. Oke? Lanjut lagi. Nah ini ya, setting nggak usah dioplok-oplok. Karena ini kaitan sama alat, nanti malah bubar kan, pusing ya. Incubate. Nah, PCR karena dia main di suhu yang stabil, kita bisa melakukan inkubasi pakai alat ini. Misalnya pakai water bath Bu, bisa pakai hot plate kan kadang kita kayak gitu ya. Inkubasi pakai inkubator atau pakai water bath ya. Tapi kalau pengen suhu yang benar-benar stabil kita pakai PCR. Tapi kan nggak mungkin lah kita mesti inkubasi pakai PCR banget nih, ya nggak apa-apa. Tapi kan ya kadang-kadang eman-eman alatnya ya, walaupun dia punya fitur untuk inkubasi, bisa teman-teman. Jadi sampelnya tinggal masukin aja di inkubasi berapa lama. Oke? Tinggal diatur, misalnya mau berapa, suhunya berapa lama dan lain sebagainya. Bisa untuk inkubasi. File library itu tadi, misalnya Mbak namanya siapa, mau tinggal langsung running kan. Oh ini dia habis kerja nih, misalnya Farida nih. Oh kemarin tuh habis kerja pakai suhu ini toh. Nah itu kita bisa lihat. Kemudian, nah ini tampilannya. Nah sekarang kita mau masukin nilai yang tadi kita mau running ya, dengan cara new file. Inilah kenapa tadi saya bilang kenapa sih kita butuh tahu alur diagramnya ini, karena sering dipakai di alat-alat untuk settingan. Nih, ini ada file name, misalnya hari ini kita mau PCR ya, namanya PCR, volumenya maksimalnya kita berapa tadi? 25 ya? 25 kita tinggal atur aja 25. Kemudian, nah ini lead temperatur tuh temperatur tutupnya. Kita biasanya nggak otak-atik, cukup 105 tuh udah paling standar. Kemudian run modenya standar aja, karena nanti kalau yang high itu biasanya untuk peneliti yang butuh utak-utak aneh gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan cara untuk settingannya. Tahap pertama apa? Tadi pre-denaturasi berapa? 95 ya tadi? Berapa lama? Ada nggak yang bawa catatannya mungkin tadi? Di instruksi kerjanya, di panduan yang sementara. Buka dulu, kita butuh nyeting nih. Nah besok kalau teman-teman mau kerja jangan bingung, aduh ini apa, jangan ngawur, harus dilihatnya sayang. Nah berapa Mbak itu settingannya, ayo. Kalau mau nyeting suhunya berapa tinggal klik aja. Ini 3 menit sama. Tahap yang kedua denaturasi, tinggal klik aja. Nih denaturasi berapa? Waktunya 95 sama berapa lama? 15 menit. Hah? 15 detik. Detik sayangku. Berarti ini tinggal ganti 15. Oke? Tahap yang kedua annealing tadi berapa? 52. 52. 15 detik. 15. Kan tinggal diatur ya, kan mainan-mainan kayak gini ya. Ini mohon maaf kegedean ini tangan sama ininya karena gemuk ya. Kemudian, nah perhatiin nggak, denaturasi sama polimerasi di alat-alat kayak kebacanya selalu kayak gitu kan? Karena memang annealing ini yang perlu kita otak-atik, sedangkan yang lainnya tuh kayak ibaratnya udah kayak teorinya tuh udah segitu gitu loh yang paling bagus. Jadi annealing inilah yang perlu kita otak-atik. Berapa ini Mbak? 7 dia berapa lama?
30. Udah bener ya? Oke. Nah, inilah denaturasi, annealing, polimerasi. Ini yang akan kita ulang siklusnya. Sehingga kita di sini siklusnya berapa kali itu? 35. Kita perlu nyeting 35 kali. Nih. Dia bilang go to step 2 untuk kita ulang sebanyak 35. Ingat, predenaturasi nggak kita ulang. Jadi nanti siklusnya dia akan gerak 3 kalinya tuh segini. Kemudian lanjut, udah selesai 35 kali ya. Akan di berapa? Pos berapa? 72 betul? Berapa lama? 5 menit. Menit tuh di sini ya. Ini kan jam. Ya. Ini menit, ini detik 5. Oke, dan terakhir. Cooling. Nah ini dia udah pinter banget ya alatnya. Cooling berapa? 4 derajat. 4 derajat. 4 derajat. 10 menit. Nah 10 menit. Ini monggo. Nah ini bisa 10 menit kalau teman-teman stuck di sini. Teman-teman nggak. Ini kan running kalau dihitung-hitung tadi siklusnya tuh sekitar 2 jaman atau sampai 4 jam paling lama ya. Kan teman-teman kadang-kadang kalau saya sih ngapain jajan. Ya nggak sih? Atau pulang dulu mandi dulu saya gitu kalau penelitian. Karena 4 jam lumayan loh. Nah, karena takut kalau kita setting 4 derajat untuk cooling tuh 10 menit, yakin nggak 10 menit kalau udah selesai kita nyampe sini? Kalau enggak, setting aja suhu tak terhingga. Jadi 4 derajatnya itu tak terhingga sampai kita siap untuk stop reaksinya. Tapi kalau misal teman-teman di sini ya 10 menit, ya udah kan teman-teman bisa jaga-jaga tuh 10 menit selesai, langsung di dekat alat kita stop. Tapi kalau misalnya 10 menit teman-teman belum nyampe, itu kan kasihan alatnya tiba-tiba, nggak cuma alatnya, kasihan sampelnya juga. Karena nanti teman-teman misalnya datangnya besoknya, padahal di setting suhunya udah 4 derajat cuma 10 menit, berarti kan lanjut balik ke 0 toh, ya kan sampel teman-teman rusak. Makanya itu sering banget kalau kita tuh settingnya tuh overnight atau semalaman atau tak terhingga kayak gini, supaya nanti kita bisa sewaktu-waktu datang. Nah tapi alat ini canggih kok, dia bisa ngasih email kita kalau memang alatnya udah mau selesai. Jadi kita lagi makan bakso atau you cempluk ya, wih ada tindakan, bentar lagi nih lari ke lantai sini untuk matiin alat. Jadi tinggal nanti di bagian itu nanti kita bisa setting email mana yang mau kita masukkan untuk kasih notif. Tapi bagi kaum yang nggak suka buka email, ini perkara ya. Jadi nggak tahu informasinya. Soalnya dia belum dilengkapi oleh WA ya. Semoga besok bisa. Kalau main alarm gitu kan lumayan ya. Paham? Nih clear all ya. Nanti buat yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Mumpung di sini private nih.